targetnya kapan ini harus diselesaikan, Bang? Asli KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bagi-bagi air minum ya, sedikit air minum kepada para pekerja. Semoga dengan air minum ini mereka mengingat bahwa mereka juga perlu menjaga kesehatannya. Ya walaupun mungkin nilainya tidak begitu banyak, tapi kita harapkan semoga para pekerja tetap semangat ya. Let's go. Masih Mbak ya? Bisa ya? Ya. Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ya, Bang. Cilacap. Semoga berkah, semoga berkah. Semoga berkah ya, Bang. Siap. Ya, bisa bagi-bagi teman-teman ini. Nilainya tidak banyak, Bang. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Jadi jam berapa tadi, Mas? Mulainya jam 6. Jam 6 ya? Ya, pasti sudah capek sekali ini. Air tenaga. Ini sampai lembur ya, Mas ya? Jam 12. Pahlawan pembangunan, itulah yang kita sematkan kepada para pekerja di sirkuit Mandalika. Setelah saya merenungi apa yang mereka lakukan, saya rasa saya sendiri tidak mampu mengerjakan karena mereka mulai bekerja dari jam 6 sampai nanti malam ataupun sampai 24 jam. Kami rasa ini bukan sekedar tentang uang, tetapi tanggung jawab kepada bangsa Indonesia ikut membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Tanggung jawab kepada keluarga dan juga kepada diri sendiri. Hari ini kita berbagi dengan teman-teman para pekerja yang tidak mengenal lelah. Walaupun nilainya tidak begitu banyak, paling tidak kita bisa berbagi, ikut subangsih membangun bangsa Indonesia ini. Kami tahu mereka digaji, tetapi demi rasa nasionalisme yang tinggi, hendaknya kita berbagi sedikit kepada mereka yang terus berjuang untuk membangun sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan rakyat Indonesia. Dan tentunya sirkuit ini harus menjadi kebanggaan kita bersama, bukan hanya untuk warga Lombok saja, tetapi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus selalu berjuang dan ikut membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Apapun itu, tidak harus di sirkuit Mandalika, di tempat-tempat kerja lainnya kita juga harus berjuang. Kita harus profesional untuk membangun bangsa Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Hari ini kita bisa melihat mereka begitu teliti melihat gambar yang diminta, karena ini bukanlah bangunan yang biasa. Ini bangunan yang bertaraf internasional sehingga butuh ketelitian yang tinggi agar tidak salah sesuai gambar. Menurut penuturan para pekerja, mereka sampai tidak pulang-pulang bertemu dengan keluarga mereka. Mereka terus bekerja dan bekerja demi target yang harus tercapai. Matahari sudah mulai tenggelam, tetapi semangat mereka tidak pernah padam. Di benak mereka yang difikirkan hanyalah bagaimana mengerjakan pekerjaan percepatan pembangunan sirkuit Mandalika ini tepat waktu. Doa kita selalu dibutuhkan untuk para pekerja di sirkuit Mandalika. Sepatutnya kita harus bersyukur karena kita masih melihat semangat mereka untuk membangun sirkuit Mandalika ini tepat pada waktunya. Sebelumnya kami berterima kasih kepada para penonton yang setia ikut membangun sirkuit Mandalika ini. Doa terbaik untuk kalian semua, semoga diberikan kesehatan, enteng jodoh dan rezeki yang barokah. Ya, kita bisa melihat kerjasama tim mereka dengan baik. Yang muda tetap menghormati yang tua dan yang tua tidak kalah gesitnya dengan yang muda.
Harapan kita bersama semoga para pekerja ini tetap menjaga kesehatan dan diberikan kesehatan sehingga bisa mengerjakan dan menyelesaikan proyek pembangunan sirkuit ini tepat pada waktunya. So I won't hold back, and you should know that was never gone, just have regrets. So I won't go back, oh, what I gotta need to forget the time I lost, won't let me forget. Ya, hari ini kita berbincang-bincang dengan para pekerja dan juga mandornya. Kita menanyakan apa saja target yang harus mereka capai dan target apa yang sudah mereka capai. Bagaimana cara mereka mengkondusifkan para pekerja sehingga bisa memaksimalkan kerjaannya. Tidak hanya mementingkan tentang sirkuit Mandalika saja, tapi tetap menjaga kesehatan para pekerjanya. Yang kita inginkan, para petinggi sirkuit Mandalika ini tidak terlalu memporsir tenaga para pekerjanya. Walaupun kita tahu kita sedang dikejar target, tetapi kesehatan dan keselamatan para pekerjanya itu yang nomor satu. Hasil diskusi kali ini bahwasanya percepatan pembangunan sirkuit Mandalika ini ditargetkan sampai tanggal 4 Maret 2022. 1 minggu sebelum acara pergelaran MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, semua jenis pembangunan sudah selesai. Pembangunan yang kita maksud adalah pembangunan yang sudah direncanakan, karena pembangunan ini akan berjalan kurang lebih 10 tahun ke depan. Diharapkan 1 minggu sebelum acara pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika tidak ada para pekerja yang masih bekerja. Oke Bang, ini targetnya kapan ini harus diselesaikan Bang? Target kita tanggal 4 lusa. Tanggal 4 lusa. Tanggal 4 lusa. Jadi ini kan alhamdulillah kita di depan sana, di depan SPBU Indomaret sama logo Pertamina selesai. Tapi kan itu udah selesai. Udah selesai semua, selesai semua. Tinggal dari sini sampai ke STA. Iya, terus lembur ini Bang ya. Kita 24 jam. Kira-kira mampu Bang kalau 24 jam? Nah, sip-sipan ya caranya? Sip-sipan. Ada yang sampai jam 4 sampai jam 8 mulai. Oh, jadi ada yang ganti, ada ya. Walaupun ada yang sampai jam 4 subuh, dia tinggal istirahat sampai jam 8 mulai berjalan. Rata-rata tidurnya cuma 4 jam. Kalau dibawakan dokter ke sini buat di perlu sih kalau ada sumbangan YouTuber ini. Oke, Bang. Kalau yang di dalam kayak gimana? Berapa persen kira-kira Bang? Apanya nih? Yang persiapannya ini? Persiapan untuk aspal sih bisa 100%. Aspal lagi. Oh, mau ditambahin aspalnya? Aspalnya kan dikikis, tambah lagi supaya top. Berarti sampai kapan itu? Jadwalnya target sampai tanggal 10 selesai.
Ya, acaranya ini kan tanggal 18 Pak ya. Acara tanggal 18, tanggal 10 kampnya selesai semua. Jadi sebelum acara kita sudah pembersihan, sudah nyantai. Mudah-mudahan ya. Tim dari MotoGP, MGPA termasuk Dorna sudah bisa kerja persiapan. Kapan diinspeksi sama Dorna ini Bang? Sudah sih, Sudah? diinspeksi dan hasilnya alhamdulillah top. Alhamdulillah top ya. Siap kita berarti ya. Siap, sangat-sangat siap. Mudah-mudahan ini terrealisasi, tidak ada hambatan yang besar ya Bang ya. Hambatan tidak ada, alhamdulillah 100% baik dibandingkan dengan sirkuit sebelah. Ini lebih bagus imitasi. Top. Oke sudah. Sekian tanya jawab dengan pihak sirkuit Mandalika. Semoga bisa memberikan informasi ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan melihat kembali bagaimana pengerjaan trotoar di sirkuit Mandalika. Setelah itu kita akan berkeliling-keliling melihat bagaimana pembangunan di sirkuit Mandalika kembali. Kita akan melihat apa saja yang sudah dikerjakan dan bagaimana pengerjaannya. Semoga rakyat Indonesia tetap setia melihat bagaimana pembangunan di sirkuit Mandalika kita ini. Berikan dukungan kalian dengan cara komentar bagaimana cara percepatan pembangunan ini selesai tepat pada waktunya dan para pekerja tetap sehat dan semangat untuk pencapaian target percepatan pembangunan di sirkuit Mandalika ini. Terima kasih para pekerja pahlawan pembangunan. Oh ya, bagi para istri pekerja ini semoga bisa melihat bagaimana pekerjaan suaminya ini sangat berat ya. Dari jam 6 pagi sampai malam ini mereka akan bekerja keras. Saya harapkan para istri yang ada di rumah membuat makanan yang enak bagi para suaminya yang bekerja di sirkuit Mandalika. Jadi pekerja-pekerja yang ada di sirkuit Mandalika ini berasal dari seluruh daerah. Ada katanya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dari Maluku, kemudian tapi yang paling banyak ada di daerah Jawa ya. Ya Mas, dari Jawa mana Mas? Oh, dari Jawa Tengah, itu Bapak yang dari Jawa Tengah ya. Oke teman-teman, ini pencapaian percepatan pembangunan di sirkuit Mandalika, di depan sirkuit Mandalika. Jadi untuk trotoar masih dijalankan, masih dikerjakan dan belum mencapai target ya. Masih dalam percepatan pembangunan. Ini akan dikerjakan 24 jam non-stop ini teman-teman. Tapi dengan cara sip-sipan. Oke teman-teman, ini pengecoran baru sampai sekitar depan sirkuit Mandalika ya. Ini dibantu alat berat untuk pengecoran. So I won't hold back, and you should know that with never gone, just have regrets.
Ya teman-teman, ini logo Pertamina tapi masih ditutupi karena masih belum dipublikasikan. Ini lampu-lampu di depan sirkuit Mandalika sudah mulai dinyalakan karena hari ini udah mulai sore ya. Sisa-sisa tenaga dari para pekerja sudah mulai hampir habis ini. Oke, kita lanjut ke titik-titik yang lainnya. Oke. Depan sirkuit Mandalika yang menghubungkan antara sirkuit Mandalika dan Danbil kemudian ke Mataram ini masih belum selesai total ya. Jadi ada 2 jalur di sini di mana jalurnya masih terlihat seperti ini ya, masih kupat tanah. Ini tadi gerbang utama sirkuit Mandalika. Ya, bisa kita saksikan gerbang utama di sirkuit Mandalika. Ini kita bisa lihat penanaman pohon ya, penanaman pohon di depan sirkuit Mandalika. Jadi pohon-pohon yang kita lihat ini langsung besar ya, langsung tumbuh besar karena yang ditanam itu pohon-pohon yang memang sudah besar, tidak ditanam dari bibitnya. Walaupun sudah sore ini sekitaran jam 6 waktu Indonesia Tengah ya, jam 6 sore waktu Indonesia Tengah masih ramai. Ya, sekian informasi yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan informasi ini bisa menjadikan kita menjadi lebih baik. Semoga para pekerja diberikan kesehatan dan sirkuit Mandalika selesai dikerjakan tepat pada waktunya. Karena hari sudah mulai petang, selanjutnya kita akan pulang sambil menikmati dan melihat-lihat percepatan pembangunan di depan sirkuit Mandalika sampai ke Bandara Internasional Lombok. Let's go, rakyat Indonesia, bersatulah, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I won't hold back, and you should know that what's never good just have regrets. So I won't go back. Oh, but I got me to forget the time I lost, but no regrets. Moonshine back again.
back, hold back.